Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi kewirausahaan mengenai bisnis etik dan ekspor. Kelompok kami beranggotakan yaitu yang pertama Rizky Eko Prasetyo, M. Imanuddin, dan saya sendiri Imam Kurniawan. Kita masuk ke materinya. Deskripsi bisnis etik. Deskripsi bisnis etik menurut Dewan Pers tahun 2005 yaitu adalah studi yang diputuskan mengenai moral yang benar dan salah. Kemudian yang kedua, deskripsi bisnis etik secara umum yaitu cara-cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, industri, dan juga masyarakat. Ini adalah kaitan antara bisnis etik dalam dunia kewirausahaan. Di sini ada 3, kemudian bagian-bagian lainnya yaitu nilai, norma, perilaku, mitra kerja. Kemudian ini ada slide tentang masalah yang dihadapi semuanya juga, yaitu ada 3 jenis. Yang pertama, masalah sistematik. Masalah sistematik ini adalah masalah-masalah sistematik dalam etika bisnis, pertanyaan-pertanyaan etis yang muncul mengenai sistem ekonomi, politik, hukum, dan sistem sosial di mana bisnis beroperasi. Yang kedua yaitu masalah mengenai korporasi. Permasalahan korporasi dalam perusahaan bisnis adalah pertanyaan-pertanyaan yang dalam perusahaan-perusahaan tertentu meliputi moralitas, aktivitas, kebijakan, praktik, dan struktur organisasi perusahaan. Yang ketiga yaitu masalah mengenai masalah individu. Masalah individu yaitu permasalahan individual dalam etika bisnis. Pertanyaan yang muncul seputar individu tertentu dalam perusahaan meliputi pertanyaan tentang moralitas keputusan, tindakan, dan karakter individual. Selanjutnya mengenai 3 pendekatan dasar dalam merumuskan tingkah laku etika bisnis menurut von der Emse dan R.A.W.G. Pendekatan pertama yaitu utilitarian approach. Yang kedua individual approach. Yang ketiga justice approach. Selanjutnya yaitu tentang etika bisnis yang harus dipahami dan dilakukan oleh orang bisnis profesional. Kalau untuk slide yang ini dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Rizky Eko Prasetyo. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Etika bisnis yang harus dipahami dan dilakukan para profesional. Yang pertama adalah sebutkan nama lengkap, lalu yang kedua berdirilah saat memperkenalkan diri, yang ketiga ucapkan terima kasih secukupnya ya Thomas. Jadi ucapan terima kasih lewat email setelah pertemuan ini. Yang kelima, jangan duduk sambil menyilang kaki. Yang keenam, tuan rumah yang harus membayar. Yang selanjutnya adalah yang harus diperhatikan dalam menciptakan etika bisnis. Antara lain yang pertama pengendalian diri, yang kedua pengembangan tanggung jawab sosial, yang ketiga mempertahankan jati diri dan tidak mudah untuk terombang-ambing oleh pesatnya perkembangan informasi dan teknologi. Yang keempat menciptakan persaingan yang sehat, dan yang kelima menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan. Yang keenam menghindari sifat 5K yang antara lain kata bele, kom kali kom, koneksi, kolusi, dan komisi. Yang ketujuh adalah mampu menyatakan yang benar itu benar,
Dan yang ke-8 menumbuhkan sikap saling percaya. Yang ke-9 konsekuen dan konsisten dengan aturan main yang telah disepakati. Yang ke-10 menumbuh kembangkan kesadaran dan rasa memiliki terhadap apa yang telah disepakati. Yang selanjutnya adalah deskripsi X faktor. Deskripsi faktor X adalah sesuatu yang kita cari dan kita miliki. Faktor X yang melekat pada diri orang itu adalah benda tak berwujud namun dapat dirasakan. Ini X faktor antara lain hidup dan menjaga kejayaan, menumbuhkan keahlian, kreativitas, memberi banyak oksigen dari lingkungan. X faktor yang ini kan X faktor mati, lalu main-main dengan kepercayaan, berperilaku arogan, menantang kebaruan, membiarkan terjadinya penuaan. Ini adalah cara mengenali dan menemukan X faktor. Yang pertama adalah kenalilah diri Anda sendiri dan mulailah menimbulkan X faktor pada diri Anda. Yang kedua, carilah pintu yang mampu membuka X Anda tumbuh, datangi dan ketuklah masing-masing pintu itu. Dan yang ketiga, pintu yang bagus adalah pintu yang di dalamnya terdapat ruang besar bagi Anda untuk berkembang, dan di dalamnya terdapat pintu-pintu yang dapat Anda buka, terdapat pintu-pintu lain yang dapat Anda buka. Dan yang keempat, padailah hidup yang nyaman, karena hidup yang demikian dapat membuat hidupmu sulit. Berselancarlah pada gelombang-gelombang ketidaknyamanan dengan berani menembus hal-hal baru yang sulit, karena Anda akan mendapatkan pembelajaran baru. Dan yang kelima, itu yang tepat adalah itu yang membuat Anda merasa mampu untuk tumbuh dan memberi ruang untuk berkembang. Dan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu M. Ikhwanuddin. Ya, terima kasih atas waktunya. Berikut saya akan menjelaskan kembali tentang deskripsi X faktor. Yang mana X faktor sendiri adalah sesuatu yang kita cari dan kita miliki. Namun X faktor ini melekat pada diri seseorang, baik berupa benda tak berwujud dan dapat dirasakan. Dan yang kedua yaitu dari X faktor yang hidup, yang mana X faktor yang hidup meliputi menjaga kepercayaan, menumbuhkan karya, kreativitas, dan memberi banyak oksigen dari lingkungan. Dan selanjutnya yaitu tentang X faktor yang mati, di mana X faktor yang mati pada diri seorang itu meliputi main-main dengan kepercayaan, berperilaku arogan, menantang pembaruan, dan membiarkan terjadinya penemuan. Dan selanjutnya itu tentang cara mencari dan menemukan X faktor pada diri kita masing-masing. Yang pertama yaitu kenalilah diri Anda sendiri dan mulailah menimbulkan faktor X pada diri Anda. Dan yang kedua, carilah pintu yang mampu membuat X faktor dalam diri Anda itu tumbuh dan datanglah dan ikutlah pintu masing-masing tersebut. Dan yang ketiga yaitu pintu yang bagus adalah pintu yang di dalamnya terdapat ruang besar bagi Anda untuk berkembang, dan di dalamnya terdapat pintu-pintu yang lain yang dapat Anda buka, terdapat pintu-pintu lain yang dapat Anda buka. Dan yang keempat yaitu waspadalah hidup yang nyaman, karena hidup yang demikian dapat membuat hidupmu sulit. Berselancar pada gelombang-gelombang ketidaknyamanan, dengan berani menembus hal-hal baru yang sulit, karena Anda akan mendapatkan pembelajaran yang baru. Dan yang kelima yaitu tentang pintu yang tepat. Saya pintu yang tepat karena pintu yang tepat adalah pintu yang membuat Anda merasa mampu untuk tumbuh dan memberi ruang yang cukup untuk berkembang.
Dia ada penjelasan yang lain akan menggali dan menemukan faktor. Yang berikutnya yaitu penjelasan cara kita menghadapi sikap faktor tersebut. Yang pertama yaitu adalah diam saja, di mana diam saja sendiri yaitu berharap pintu itu datang dengan sendirinya. Dan yang kedua yaitu ciri-ciri yang penting baik pada kita teman-teman ataupun orang tua kita yang kita anggap sebagai pendapat dunia. Dan yang ketiga yaitu mengeluarkan untuk itu, yang mana dalam diri tersebut terdapat faktor X dalam diri kita. Dan yang keempat yaitu no comfort in comfort zone, no comfort in growth, yang mana di dalam penjelasan ini yaitu keluar dari zona nyaman. Di dalam zona nyaman tersebut, untuk keluar dari zona nyaman tersebut yaitu memerlukan proses agar mencapai faktor X yang ada dalam diri kita. Dan yang terakhir yaitu tentang adanya tugas yang kita tunggangi untuk mencapai tujuan kita taruh di tempat. Contohnya yaitu Nabi kita Muhammad SAW dalam perjalanan Sidratul Muntaha hanya memerlukan beberapa saat saja untuk mencapai di sana. Padahal letak Sidratul Muntaha sendiri begitu sangat jauh dan tidak bisa dijangkau oleh kendaraan manapun. Itulah kelebihan dari kita berusaha dalam diri kita sendiri. Dan faktor X yang mendukung kewirausahaan itu adanya niat untuk memulai wirausaha, dan yang kedua itu adanya peluang untuk melakukan usaha, dan yang ketiga bisa mengurangi tingkat pengangguran di kita, yang keempat mengeluarkan kemampuan yang kita punyai, dan yang kelima menerapkan dan meningkatkan kreativitas, serta yang terakhir yaitu memanfaatkan kesempatan yang ada. Wah. Dan faktor X yang menghalangi kita untuk bergerak usaha seperti ini. Pertama, tidak mempunyai niat untuk menjadi wirausaha atau bergerak usaha. Yang kedua, kurangnya kreativitas. Yang ketiga, tidak percaya diri atau usaha yang dilakukan. Dan yang keempat, banyaknya saingan. Yang kelima, misalnya masalah atau cara makan yang kita pelanggan. Yang keenam, minimnya minat bakat. Yang ketujuh, takut gagal dan rugi. Dan berikut penjelasan mengenai karakteristik faktor X. Pertama, merupakan penentu keberhasilan. Dan yang kedua, merekat pada diri manusia. Yang ketiga, tidak diperoleh dalam waktu kejap. Dan yang keempat, namun ia tumbuh dan berkembang menjadi faktor X besar. Yang kelima, dapat berasal dari diri sendiri, namun juga dapat berasal dari orang lain di sekitar kita. Dan yang keenam, sekali tumbuh dia dapat bisa. Ya, demikian presentasi yang dapat kami sampaikan mengenai bisnis etik dan faktor. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.